Ya mungkin kalian pernah dengar musik kayak tam tam ta 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 tam. Nah, itu kan langsung kepikiran, wah anjir nih musiknya Star Wars nih gitu. Ya Star Wars itu kan ya film gitu, padahal kita lagi dengerin musik. Nah, musik kadang bisa bisa seidentik itu tuh, nempel nempel banget di kepala kita. Lagi dengerin kayak gini, oh ternyata ini film A atau film B kayak gitu. Nah, musik di dalam film itu ya emang bener-bener se-impactful itu, bisa bisa melekat lah gitu. Nah, kalau sebelumnya kan mungkin kita sendiri masih masih bingung ya, wah itu kita taunya menganggapnya masih sekedar musik aja gitu. Ya padahal di belakang musik itu sendiri tuh ada hal yang lebih luas dan lebih mendalam mungkin. Ya, film scoring itu sendiri ya sebenarnya salah satu disiplin ilmu ya yang ada di musik. Kita kan mungkin tahu ada yang namanya komposisi, ada yang namanya performance, ada musik terapi mungkin kalau ada yang pernah dengar, atau sound design. Kalau ngomongin soal film scoring ya, mungkin istilahnya masih terdengar kurang familiar ya di telinga kita gitu. Kadang ada yang ngomong komposisi musik film, ada yang ngomong musik ilustrasi, ada yang ngomong score aja gitu. Intinya sih sama. Istilah itu tadi semuanya tuh ngacu ke satu hal, yaitu musik yang emang dibuat spesial gitu buat satu film. Ya, di film scoring ini kita ngelakuin ya apapun itu yang berhubungan dengan musik buat nge-support si film ini secara audio gitu. Kalau visual kayak gitu kan ada editor, ada colorist di belakangnya. Nah, kalau di musiknya sendiri nih ada yang namanya film composer. Nah, film composer ini yang berurusan sama film score namanya. Film score itu sendiri ya sebenarnya komposisi musiknya. Potongan komposisi musiknya tuh biasanya dinamainnya score. Kalau kita kompos lagu yang songwriting nih, maksudnya lagu-lagu yang ya kayak musik biasanya gitu. Ya kita kan kadang judulin apa kayak gitu. Nah, ini kalau di film scoring itu sendiri ada yang namanya score. Misalnya, dan itu kadang ditandain tuh. Misalnya ada Q1 nih, wah ini bagian bagian drama gitu. Q drama opening. Ibaratnya kayak gitu tuh. Ya ada banyak hal di film scoring sebenarnya yang nyangkut juga ke komposisi musik. Hampir-hampir sama lah ilmunya gitu. Cuma di film scoring ini sendiri kita lebih kayak setengah belajar musik, setengah belajar film juga. Kita harus tahu gimana ngebaca gambar gitu. Kita nggak bikin musik yang berdiri sendiri gitu loh. Kita bikin musik tuh buat buat gabung jadi satu sama film. Film kan sebenarnya satu proyek kolaborasi besar gitu antar banyak divisi. Nah, ini musik salah satu bidangnya itu, dan kita harus kerja teamwork di situ. Nggak bisa bikin musik kayak biasa kita bikin buat lagu atau apa gitu. Emang ada treatment tersendiri sih. Ya kalau kita nonton film kayak gitu nggak ada musiknya juga ya kocak juga ya kadang gitu. Kayak cuma lihat visualnya. Coba aja nonton apa ya, nonton film horor gitu. Terus apa di mute gitu ya. Efek takutnya gitu jadi kurang, nggak kaget mungkin ya. Ya emang kita tuh saling nge-support gitu. Bukan berarti mana yang lebih penting nih di film gitu. Divisi apa yang paling penting, ya semuanya menurut gue ya penting. Ya, apa semua audio yang ada di film itu film scoring? Hmm, ya nggak semuanya sih. Jadi di film itu kan, ya misalnya kita dengar apa ya, suara langkah kaki gitu atau suara lonceng nih. Nah itu kan sebenarnya diegetic sound ya. Sementara film scoring ini masuk ke non diegetic sound. Kalau kita dengar nih suara langkah kaki, atau suara lonceng, suara crowd di kota kayak gitu. Nah, itu urusannya udah ke sound effect tuh, bukan ke film scoring. Jadi film scoring ngurusin hal-hal yang musikal aja sebenarnya. Nah, tapi kalau kalian pernah nonton film horor nih, kan ada jump scare-nya tuh. Kadang ada jeder kayak itu dikagetin. Kadang ada yang masuk di komposer nih, ada yang masuk ke kerjaannya film komposer, ada yang masuk ke kerjaannya si audio post engineer-nya. Ya soalnya kadang cara bikin jump scare atau cara nakut-nakutin orang pakai audio atau musik itu harus harus musikal sih ya menurut gua gitu. Jadi ya kalau di workflow gua yang pernah gua alamin dulu,
jump scare, hits kayak gitu selalu dipikirin sama komposer duluan. Meskipun nanti di audio post juga bakal ditambahin pastinya. Atau bisa jadi dari si sutradaranya udah nge-spotting duluan gitu. Oh, gue pengennya kayak gini gitu. Tektokan lah gitu. Kita kerjasama di situ. Ya bentuk paling umum dari film scoring mungkin ya kalau kita lihat lagi scene sedih nih gitu. Terus musiknya juga musik yang sedih gitu, yang mellow. Misalnya ada iringan piano di belakangnya gitu. Atau pas lagi action nih, ada perkusi yang dam dededam dededam dededam. Ya kayak gitu. Itu bentuk umumnya film scoring seperti itu. Nah ini nih pertanyaan yang sering muncul ya, mungkin yang sering gua denger juga sih dari teman-teman atau dari siapapun gitu. Mungkin masih banyak orang yang bingung ya, apa sih bedanya scoring sama soundtrack gitu. Nah itu multi tafsir juga tuh yang gua omongin di depan kan. Wah ada scene sedih kayak gini, terus ada musiknya kayak gini. Ya kalau di zaman sekarang ya, scoring dan soundtrack itu dua hal yang berbeda ya. Yang ngerjain pun kadang berbeda. Kayak scoring itu emang dibikin sama film komposer yang dedicated buat filmnya, buat ngerjain musik, tapi mostly nggak berlirik mungkin. Nah, si soundtrack itu sendiri, itu sebuah komposisi orisinil musik yang sengaja dikasih ibaratnya ke band atau ke komposer lain juga, tapi dengan treatment songwriting kebanyakan. Ya, kalau mau gampangnya sih, kalau zaman sekarang ya OST banyakan pakai lirik gitu. Ya kalau yang nggak ada liriknya, ya itu scoring. Gampangnya gitu. Tapi sebenarnya kalau kita tarik lagi nih dari belakang gitu, semuanya itu termasuk ke soundtrack karena zaman dulu film itu audionya tuh masih kayak dalam satu pita gitu. Nah, pita itu dinamain soundtrack tuh. Nah, isinya ya yang tadi tuh yang langkah kaki, terus musik, yang scoring, yang soundtrack, yang berlirik itu juga jadi satu. Ya mungkin kalau sekarang itu film scoring, OST, dan sound design itu divisi yang berbeda. Ya pas kita lihat teater kayak gitu kan mungkin pernah dengar juga ya ada penata musiknya gitu. Nah sebenarnya penata musik teater itu juga menurut gue sih pakai ilmu scoring juga. Soalnya kan dia baca mood nih, baca adegan gitu. Cuma mungkin prosesnya dengan si film scoring itu sendiri ada berbeda ya. Karena teatrikal ini kan bakal dimainin live kayak gitu. Dan nggak digital processing sih mungkin. Kebanyakan ya kayak oke, gue bikin aransemen kayak gini, langsung coba main, ada pemainnya, live juga di situ. Nah, sementara film scoring itu sendiri kebanyakan dimulai dari digital processing dulu kan. Walaupun mungkin nanti outputnya bakal di record live juga sama orkestra mungkin atau sama band. Ya, tapi itu bidang yang berdekatan juga sih. Ya emang sama-sama ngomongin komposisi musik sih. Hampir-hampir mirip gitu. Ya dengan penjelasan gue yang tadi itu, ya kalau ditanya apakah musik teater itu film scoring ya nggak juga sih menurut gue. Itu beda. Ya kalau ngomongin film scoring di Indonesia ya kedengarannya sih agak segmented ya, belum banyak orang yang tahu. Tapi sebenarnya tuh udah banyak banget yang terjun di industri dan mereka bagus-bagus banget, gila. Ya yang anak muda pun juga ya gue lihat banyak yang tertarik juga, kayak mereka udah mulai belajar kayak apa ya, DAW kayak gitu, digital audio lah, itu kan kayak mengarah ke film scoring juga. Dan gue yakin sih kedepannya buat film scoring dan industri film itu sendiri itu bisa lebih maju, lebih berkembang dan lebih bagus lagi kedepannya.